Kisah Nabi Yusuf alaihi salam menjadi bendaharawan Mesir. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 54 hingga 62. Diceritakan bahwa setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, Raja mengangkat beliau menjadi bendaharawan Mesir. Dengan kedudukannya sekarang, Nabi Yusuf akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kakak-kakaknya. Namun mereka tidak mengenali adik yang pernah dicelakainya dulu. Tetapi Nabi Yusuf yang mengenali mereka. Raja Mesir menepati janjinya untuk membersihkan nama baik Nabi Yusuf sebelum beliau keluar dari penjara. Setelah peristiwa itu, Raja berniat menjadikan Nabi Yusuf sebagai orang penting di istana. Wahai pengawal, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Siap, Baginda. Keesokan harinya, Nabi Yusuf mendatangi Raja di istananya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Raja mulai tertarik dengan ilmu dan wawasan yang dimiliki Yusuf. Sesungguhnya, kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami. Apa yang engkau inginkan, wahai Yusuf? Wahai Raja, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Baiklah, jikalau itu keinginanmu, aku yakin engkaulah orang yang pantas berada di posisi itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 56. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Setelah 7 tahun berlalu, negeri Mesir yang awalnya subur berubah menjadi kering. Mimpi raja tentang musim paceklik yang melanda daerah Mesir selama 7 tahun itu nyata terjadi. Takbir mimpi Nabi Yusuf tidak pernah meleset. Sebagai orang yang telah mengetahui paceklik akan terjadi, Nabi Yusuf tidak tinggal diam. Beliau telah menyiapkan strategi agar kebutuhan pangan semua penduduk tercukupi. Keberhasilan Nabi Yusuf dalam mengumpulkan persediaan makanan di musim sebelumnya membuat para penduduk yang tinggal di pelosok Mesir berdatangan. Mereka juga menginginkan jatah gandum untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sementara itu di tempat lain, paceklik juga melanda daerah Kan'an, kawasan tempat tinggal ayah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Wahai ayah kami, ketahuilah bahwa persediaan makanan kita telah menipis. Aku rasa hanya cukup untuk hari ini saja. Lantas, apa rencana kalian sekarang? Wahai ayah, izinkan kami untuk pergi menghadap para pembesar di istana. Aku dengar mereka bersedia menukar bahan makanan dengan apapun yang kita miliki. Tapi perjalanan ke sana memakan waktu yang tidak sebentar. Wahai ayah, jika kita tidak berangkat hari ini, bagaimana nasib kita esok? Aku tidak mungkin membiarkan ayah dan adik-adik kelaparan. Baiklah kalau begitu, kita tidak ada pilihan lain. Berangkatlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kalian. Terima kasih wahai ayah. Akhirnya, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang berangkat menuju Mesir. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 58. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenal lagi kepadanya. Ayo selanjutnya, maju ke depan. Baik. Rombongan kalian banyak sekali. Memangnya dari mana asal kalian? Kami berasal dari Kan'an. Wah, jauh juga ya ternyata. Nabi Yusuf melihat kakak-kakaknya dari kejauhan, lalu beliau mendekati rombongan itu. Wahai pengawal, jangan mengobrol terus. Nanti ada bahan makanan yang belum dimasukkan. Layani mereka dengan baik. Siap. Baik. Nabi Yusuf dan rombongan dari Kan'an saling bertatapan. Namun sepertinya tidak ada yang menyadari
bahwa orang yang berada di depannya adalah Yusuf, saudaranya sendiri. Berapa jumlah anggota keluarga kalian? Sebenarnya kami tinggal ber-12 orang bersama seorang ayah. Namun malangnya satu adik kami pergi dan hilang di padang Sahara. Sedangkan satunya lagi tinggal di rumah menjaga ayah kami yang sudah tua. Jadi, masih ada satu saudara kalian yang tidak ikut mengambil jatah makanannya? Itu karena ia bertugas menjaga ayah kami yang sedang sakit-sakit di rumah. Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan gandum dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Sepertinya akan sulit untuk... Jikalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat gandum lagi daripadaku, dan jangan kamu mendekatiku. Sebenarnya kakak-kakak Yusuf merasa ragu untuk bisa membawa Bunyamin ke Mesir, karena Nabi Yakub pasti tidak akan mengizinkannya. Namun di sisi lain, mereka tidak ingin pembesar Mesir mencabut jatah gandumnya. Kami akan membujuk ayah untuk membawanya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Baiklah, aku tunggu kedatangannya di sini. Wahai pengawal, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahui apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Baik. Siasat tersebut dilakukan Nabi Yusuf sebelum para rombongan dari Kan'an pulang, agar nantinya mereka bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Wahai Tuan yang sangat mulia, terima kasih banyak atas kebaikanmu kepada keluarga kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu dengan pahala yang berkali-kali lipat. Kami pamit pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah akhir kisah Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Mesir. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, hendaknya kita selalu berprasangka baik terhadap rencana Allah, karena kehidupan manusia seperti roda yang berputar, kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Dan kedua, jangan membalas perlakuan buruk orang lain dengan kejahatan, namun balaslah dengan kebaikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab.